Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demi mempersingkat durasi, kita langsung saja. Ini bahannya 3 batang kayu dengan panjang 130 cm, 6 batang kayu dengan panjang 20 cm, dan 6 buah toples bekas sosis. Kita buat lubang pada tutup toples dengan ukuran bulatan kayu yang 20 cm. Fungsinya sebagai kaki meja. Kayu yang saya gunakan adalah kayu sungkai, tapi bisa juga menggunakan kayu jenis lain atau kayu yang siap pakai yang bisa didapatkan di toko bangunan. Gunakan pisau cutter untuk melobangi tutup toples. Rak hidroponik yang saya buat tidak menggunakan sistem dust bucket, tapi tumbuhan juga bisa tumbuh dengan cukup baik dengan menggunakan rak instalasi yang akan saya buat ini. Kita lanjutkan pembuatannya. Kita tes kayu apakah sudah bisa masuk ke tutup toples dan dengan ukuran yang press. Kita paku kayu dan hubungkan dengan bagian bawah toples dan paku pada bagian tengah lingkaran toples. Kita gunakan paku payung atau paku seng. Kita masukkan tanah ke dalam toples. Ini berfungsi sebagai pemberat agar kaki meja bisa berdiri dengan kokoh. Masukkan tanah sedikit demi sedikit sambil dipadatkan hingga memenuhi toples. Bahan tanah kita bisa ganti dengan bahan yang lain seperti pasir, atau kita bisa cor dengan semen agar bisa lebih tahan lama. Baik, seperti ini jadinya. Kita lanjutkan pada toples yang lainnya dengan cara yang sama. Sudah kita buat semua 6 kaki meja. Pada kayu dengan panjang 130 cm, kita potong ujungnya atau kita buat koakan. Dengan cara dipotong ujungnya dengan jarak 3 atau 4 cm sesuaikan dengan ketebalan kayu, lalu dikoak setebal setengah lingkaran kayu atau setengah diameter kayu. Seperti ini hasilnya. Kita akan hubungkan pada kaki meja rak yang sudah kita siapkan tadi. Semua ujung kayu sudah kita koak. Sebelum kita paku, baiknya kita bor dulu agar saat kita paku kayu tidak pecah. Bor semua ujung kayu yang sudah kita koak. Jika sudah siap semua, kita hubungkan semua bahan atau kita rakit menjadi meja rak hidroponik sebagai dudukan atau penopang pipa instalasi. Kita paku setiap ujung, kita hubungkan dengan kaki meja seperti ini. Saya gunakan paku payung atau paku seng karena lebih kokoh. Setiap satu kayu panjang dihubungkan dengan 2 kaki meja, sehingga kita bisa dapatkan 3 bagian penopang untuk pipa instalasi.
Letakkan dengan jarak yang seimbang menjadi 3 bagian, sesuaikan dengan panjang pipa seperti ini. Siapkan pipa dan kita atur posisi pipa dan kita hubungkan pada kaki meja yang sudah kita buat tadi. Kita buat lubang. Lubang ini untuk mengikat dudukan rak dengan instalasi pipa. Kita gunakan kabertis untuk mengikat. Kita masukkan kabertis ke dalam lubang yang kita buat tadi dan kita atur dan kita ikat seperti ini. Ini cukup kokoh. Kita lakukan hal yang sama pada setiap pipa. Untuk mempermudah memasukkan ke dalam lubang, kita tekuk ujung kabertis seperti ini. Panjang dudukan 130 cm. Saya buat menjadi 3 rak pipa instalasi hidroponik. Untuk pembuatan lubang pipa sudah saya buatkan videonya dan linknya saya cantumkan di deskripsi. Jarak-jarak yang kita pakai atau yang saya pakai tidak ada ketentuan, disesuaikan saja saat pembuatan atau perakitan. Satu rak dengan 3 pipa ini saya bisa dapatkan 21 tanaman cabai dengan jarak tanam 60 cm. Disesuaikan saja dengan kebutuhan tanaman apa yang akan kita tanam. Jarak 60 cm menurut saya itu adalah sudah jarak ideal untuk tanaman cabai hidroponik. Ini toples bekas sosis yang sudah saya cat berwarna hitam dan saya lubangi di bawahnya. Cara pembuatannya sudah ada videonya, silakan cek link di deskripsi. Kita atur posisi untuk mengikat toples pada pipa. Saat kita mengikat, posisi kabertis usahakan di tengah lubang agar toples bisa berdiri dengan seimbang. Cara ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita lakukan hal yang sama pada semua lubang. Kita tutup ujung pipa dengan dop pipa. Dan di sini kita tidak usah menggunakan lem karena sewaktu-waktu kita bisa mudah melepasnya untuk membersihkan isi dalam pipa. Jika khawatir akan bocor, kita lapisi dengan plastik. Kita lakukan pada semua ujung pipa. Rak instalasi hidroponik sudah siap kita gunakan untuk pindah tanam tanaman cabai. Kita siapkan kokopit, dan arang sekam. Saya gunakan perbandingan kira-kira 1:1. Tapi biasanya saya juga bisa gunakan 1 kokopit dan 2 arang sekam, tergantung ketersediaan bahan. Aduk hingga tercampur merata.
Sumbu sudah disiapkan dan saya gunakan obeng untuk membantu memasukkan sumbu ke dalam lubang antara toples dan pipa. Panjang sumbu 50 cm saya lipat 2 dan bagian ujung yang bercabang saya letakkan di bagian bawah. Dorong hingga ujung cabang yang bagian bawah menyentuh lantai dasar pipa. Masukkan campuran kokopit dan arang sekam. Pastikan kondisi sumbu dalam kondisi berdiri. Jangan sampai tertimbun dalam kondisi roboh. Setelah arang sekam dan kokopit setinggi ujung sumbu bagian atas, kita letakkan semaian cabai persis di atas sumbu atau ujung sumbu bagian atas dan kita timbun kembali hingga menutupi sepenuhnya akar. Saya akan lakukan penanaman pada toples-toples yang lain dengan cara yang sama. Setelah semuanya selesai kita tanam, kita akan meracik larutan AB mix buah. Saya akan gunakan di awal penanaman sebanyak antara 500 sampai 600 ppm. Dalam satu ember 10 liter, biasanya untuk mendapatkan ppm 500 atau 600, saya gunakan 40 ml larutan nutrisi A dan 40 ml nutrisi B. Jika nanti kurang, kita bisa tambah. Dalam satu ember ini saya gunakan untuk satu pipa, biasanya sudah terisi penuh dalam satu pipa. Kita cek dengan menggunakan TDS meter. Dan sudah menunjukkan angka 602 ppm, berarti sudah cukup, tidak perlu kita tambah lagi. Kita isikan ke dalam pipa hingga satu ember habis atau sepenuhnya pipa. Baik, sekarang kita lakukan tahap akhir, yaitu penyiraman air nutrisi langsung dari media. Hal ini saya lakukan hanya di awal penanaman untuk memancing sumbu agar basah dan bisa menyerap nutrisi secara otomatis dari dalam pipa. Jadi untuk berikutnya kita tidak perlu menyiramnya lagi. Penyiraman hanya dilakukan pada saat atau kondisi-kondisi tertentu saja, tapi tidak menjadi rutinitas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan mohon dukungannya untuk komentar, subscribe,
like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.